Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan kajian adab talibul ilm. Ada fasal yang pertama, adab at-talib ma'a nafsihi. Poin yang kelima, tanzimul awqat, mengatur waktu. Jadi seorang santri dan santriwati hendaklah mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Kapan dia tidur, kapan dia istirahat, kapan dia belajar, kapan dia menghafal, kapan dia menulis, kapan dia murajaah, kapan dia bersih-bersih. Jadi seorang santri dan santriwati harus mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Harus disiplin, harus tertib. Jadi jangan asal-asalan. Jadi ada kapan dia mandi, kapan dia sholat, kapan dia belajar, menghafal, menulis. Harus dia buat jadwal masing-masing. Sehingga hidupnya menjadi teratur, bukan berantakan. Kalau kita seorang penuntut ilmu, harus belajar, hidup tertib, hidup beraturan. Jangan sampai kita yang belajar agama tidak tahu yang namanya tata tertib, tidak tahu yang namanya kedisiplinan. Nah, kalau kalian saja yang sudah belajar bertahun-tahun tidak paham bagaimana cara mengatur waktu untuk bersih-bersih, untuk istirahat, untuk belajar, untuk menghafal, kapan kalian akan mengamalkan ilmu tersebut? Kalau kalian saja yang belajar tidak faham masalah ini, lalu siapa yang akan mengamalkan ilmu ini? Apakah kita berharap orang-orang yang di rumah yang tidak pernah belajar agama, yang tidak belajar Al-Quran, hadis, kitab, yang terdepan yang mengamalkan ilmu ini adalah kalian. Kalian tiap hari mendengarkan hadis-hadis, nasihat-nasihat tentang kebersihan. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Yang penting adalah praktiknya. Bagaimana kamu mempraktikkan ilmu yang sudah dipelajari, ilmu yang sudah dihafalkan. Bukan sekedar untuk mengumpulkan pengetahuan, untuk menambah pengetahuan, untuk menambah kecerdasan, tapi nol amal. Seperti yang saya katakan, ini termasuk kegagalan dalam belajar. Bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Akan mendatangkan murka yang besar dari Allah kalau engkau mengatakan sesuatu tapi kalian tidak mengamalkan, tidak mengerjakan. Waliyadzubillah. Nah, poin yang keenam ini harus mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. An yuqassima awqata lailihi wa naharihi. Seorang santri dan santriwati membagi waktu-waktunya, waktu malamnya untuk apa, wa naharihi, waktu siangnya untuk apa, wa yaghtanima ma baqiya min umrihi, dan hendaklah ia memanfaatkan sisa-sisa umurnya. Jadi sisa-sisa umur kita sekarang ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Fa inna baqiyatal umri la qimata laha. Sesungguhnya sisa usia ini la qimata laha, tidak ada harganya. Maksudnya tidak ternilai harganya. Jadi sisa usia kita ini sangat mahal, tidak ternilai harganya. Jangan kita biarkan hilang sia-sia. Jangan kita biarkan berlalu dengan sia-sia. Kita manfaatkan untuk belajar, untuk menghafal, demi masa depan yang cerah dan sukses. Wa ajwadul awqati lil hifdhi,
Dan waktu-waktu yang paling baik, yang paling bagus untuk menghafal adalah as-saharu, yaitu pada waktu sahur, sebelum terbit fajar, sebelum tiba waktu sholat subuh. Ini waktu yang paling baik untuk menghafal. Waktu malam, bangun malam, tahajud, kemudian gunakan untuk menghafal. Ini waktu yang sangat baik. Walil bahthi, untuk bahas, untuk meneliti, misalkan untuk menulis, meneliti sebuah ilmu, waktu yang tepat adalah al-ibkar, pada waktu pagi. Ini untuk meneliti suatu ilmu, suatu pembahasan tentang suatu permasalahan, bagusnya pada waktu pagi. Walil kitabati, untuk menulis, waktu yang tepat untuk menulis itu adalah wasatun nahar, ya ini pertengahan siang, yaitu pada siang hari, pertengahan hari. Nah, ini cocok untuk menulis karena waktu-waktu yang sangat berat, biasanya ngantuk, maka di sini waktu untuk menulis. Walil mutala'ati wal mudzakarati, untuk mutalaah, untuk membaca, mengulang-ulang pelajaran, bagusnya al-lail, pada waktu malam, habis isya, ini tepat, atau habis maghrib, ini tepat untuk mutalaah, mengulang-ulang pelajaran, membaca kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari pada pagi hari. Al-lailu, yaitu pada malam hari. Wa afdalu amakinil hifdi, dan tempat yang utama dan yang afdal untuk menghafal adalah al-ghuraf, kamar. Jadi tempat yang tepat, yang utama untuk menghafal itu adalah kamar. Nah, kenapa di kamar? Sehingga pandangan kita, kemudian pemikiran kita fokus pada apa yang dihafal, fokus pada apa yang dibaca. Tapi kalau kita menghafal di tempat yang terbuka, pandangan kita kepada orang yang lewat atau melihat pemandangan, melihat macam-macam, akhirnya terganggu konsentrasi kita dalam belajar dan menghafal. Jadi tempat yang baik untuk menghafal adalah tempat yang tertutup. Makanya sebagian santri atau penuntut ilmu ketika menghafal dia menghadap tembok. Dia menghafal menghadap tembok. Sehingga fokus konsentrasi dalam menghafal tidak terganggu dengan pandangan-pandangan yang ada di depannya, orang lewat, orang bermain, orang atau macam-macam. Makanya mustahil orang bisa menghafal kalau dia duduk santai di teras kemudian pandangannya ke depan. Itu mustahil. Bisa jadi lisannya bergerak tapi hanya bergerak atau mengulang-ulang bacaan, ya, tapi tidak menghafal. Makanya kalau orang yang fokus, kita di pondok pesantren di Timur Tengah, kalau mereka menghafal semuanya menghadap tembok, kepalanya di tembok, Qurannya di bawah, kemudian kepalanya di tembok. Fokus, tidak tersibukkan dengan pandangan kemana-mana. Itu baru bisa fokus menghafal dan cepat. Tapi kalau menghafal, duduk di teras, kemudian pandangan ke halaman, itu bisa dipastikan dia tidak akan bisa konsentrasi dalam menghafal. Kalaupun bisa, butuh waktu yang lama. Untuk menghafalkan setengah muka, satu muka butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena konsentrasinya kemana-mana. Makanya kalau serius menghafal, cari tempat yang tertutup. Atau kalau misalkan tempat terbuka, maka cari, jangan berhadap-hadapan. Sehingga menghilangkan konsentrasi. Wa kullu maudhi'in ba'idin anil mulhiyat. Dan tempat yang utama, yang paling afdal untuk menghafal adalah setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan, dari hiburan-hiburan. Nah, apalagi kalau menghafal sambil melihat ini, melihat itu, tidak mungkin. Kemudian poin yang keenam, adab seorang santri, bagaimana dia beradab terhadap dirinya sendiri. Yang keenam adalah taqlilul aqli wal iktisaru alal halal, mempersedikit atau mengurangi makan. Jangan terlalu banyak makan sampai berlebih-lebihan. Wal iktisaru alal halal, dan mencukupkan diri dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan walaupun halal. Jadi makannya sedikit dan cukup dari makanan-makanan yang
halal, dan itu pun tidak berlebih-lebihan. Min a'zamil asbabil mu'inah 'alal fahmi, termasuk di antara sebab-sebab yang paling besar, sebab-sebab yang paling utama, al-mu'inah, yang membantu, yang menolong, 'alal fahmi, pemahaman, kecerdasan, wa adamil malal, dan tidak malas, tidak futur, tidak malas, tidak jenuh. Aqlul qadril yasir minal halal, memakan kadar yang sedikit, jumlah yang sedikit dari makanan yang halal. Jadi kita makan sedikit dengan jumlah, dengan takaran yang sedikit dari makanan yang halal. Ini sebab paling besar yang membantu kita memahami pelajaran, atau yang membantu kita supaya kita tidak jenuh, supaya kita tidak malas. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ma syabi'tu mundu 16 sanatan, saya tidak pernah kenyang. Perhatikan kata Imam Syafi'i, ma syabi'tu, saya tidak pernah kenyang, muldu 16 sanatan, sejak 16 tahun saya menuntut ilmu. Jadi sejak dia nuntut ilmu 16 tahun, dari beliau nuntut ilmu, beliau tidak pernah merasakan kekenyangan. Sehingga beliau menjadi orang cerdas. Kenapa alasannya? Li'anna kathratal aqli tujallibu kathratas syurbi. Li'anna kathratal aqli, karena banyak makan, berlebih-lebihan dalam makan, tujallibu kathratas syurbi, ini menyebabkan banyak minum. Wahia, dan banyak minum, tujallibun naum, menyebabkan banyak tidur. Wal baladah, dan kebodohan. Wa futural hawas, dan membuat panca indera kita menjadi lemah. Penglihatan lemah, ingin tidur, pendengaran kurang. Kemudian panca indera itu menjadi lemah. Ini kenapa kita dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatur makan itu dengan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Waqila, dan dikatakan dalam sebuah syair, fa inna da'a aktsara ma tarahu, dan sesungguhnya penyakit sebagian besar yang engkau lihat sumbernya itu adalah yakunu minat ta'ami awis syarab, itu bersumber dari makanan dan minuman. Jadi penyakit itu sumber terbesarnya adalah karena makanan dan minuman. Poin yang ketujuh, qala al-muallifu rahimahullah, at-tawarru wat-taharri fil halal, bersikap wara' wat-taharri fil halal, dan sungguh-sungguh dalam mencari yang halal, dalam memakan yang halal. Jadi bersikap wara' dan berhati-hati, bersungguh-sungguh dalam memakan makanan atau mencari makanan yang halal. An ya'khudha nafsahu bil wara', seorang penuntut ilmu hendaklah membiasakan dirinya bil wara', dengan sikap wara', fi jami'i sya'nihi, pada semua urusannya. Jadi seorang penuntut ilmu berusaha, belajar, berusaha membiasakan dirinya bersikap wara' dalam semua urusannya. Wa yataharral halal, dan dia berusaha benar-benar mencari dengan sungguh-sungguh makanan-makanan yang halal, fi ta'amihi, pada makanannya, wa syarabihi, kemudian pada minumannya, wa libasihi, pada pakaiannya, wa maskanihi, dan tempatnya. Harus benar-benar hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sembarangan pakai punya teman. Ini peringatan bagi yang suka ghasab. Ini termasuk hal-hal yang menutup pintu ilmu, itu adalah ghasab, mencuri atau memakai hak orang lain tanpa izin. Nah, jangan biasakan ghasab atau memakai, mencuri sendal atau pakaian-pakaian, barang-barang teman. Liyastanira qalbuhu, supaya hatinya bercahaya dengan ilmu. Wa yasluha liqabuli nuril ilm,
dan cocok layak untuk menerima cahaya ilmu, wan naf'i bihi, dan bermanfaat atau mengambil manfaat dari ilmunya. Kalau masih menggunakan hal-hal yang haram, memakai hal-hal yang diharamkan oleh Allah, memakai punya teman, maka ini menghalangi hatinya bercahaya, menghalangi masuknya ilmu ke dalam hatinya, dan otomatis ilmu tersebut tidak bermanfaat atasnya. Kemudian poin yang ke-8, taqlilun naumi wal istirahatu biqadril hajah, mengurangi tidur, wal istirahah, dan mengurangi istirahat, biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Hendaknya seorang penuntut ilmu mengurangi tidurnya, mengurangi istirahatnya, biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Qala al-muallifu rahimahullah an yuqallila naumahu, seorang penuntut ilmu hendaklah mengurangi, mempersedikit tidurnya, ma lam yadurra bi badanihi aw dhihnihi, selama tidak memudaratkan atau mendatangkan kerusakan bagi badannya dan bagi pikirannya atau konsentrasinya. Jadi selama tidak memudaratkan badannya, tidak menyebabkan dia sakit dan tidak merusak pikirannya, maka hendaklah seorang penuntut ilmu mengurangi tidur. Wala yazidu ala 8 saat, dan jangan lebih dari 8 jam. Jadi maksimal kita istirahat itu 8 jam, jangan lebih dari 8 jam. Fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam. Maksimal kita tidur itu 8 jam dalam sehari semalam. Kalau kalian tidur jam 10, berarti bangun jam berapa? Jam 4. Sudah berapa jam? 6 jam. Kemudian nanti ditambah tidur siang 1 jam, 7 jam. Itu sudah lumayan. Belum nanti tidur sambil-sambilan saat belajar atau waktu-waktu lain. Nah, itu sudah cukup. Fahiya thulutsuz zaman. 8 jam, thulutsuz zaman, sepertiga waktu. Sepertiga waktu. 24 jam. Dibagi 3 berapa? 8 jam. Wa in ihtamala haluhu aqalla min dzalik. Kalau sekiranya keadaannya mampu kurang dari 8 jam, memungkinkan dia tidur kurang dari 8 jam, fahuwa afdal, maka ini lebih afdal. Nah, ada seorang dai yang sangat terkenal, namanya Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik ini seorang dokter. Beliau menghafalkan kitab-kitab non-muslim, Taurat, Injil, beliau hafal, Al-Quran. Makanya beliau kalau debat dengan orang-orang non-Islam itu, ribuan non-Muslim yang masuk Islam dengan sebab dakwah beliau. Dr. Zakir Naik, orang India. Beliau ini seorang dokter, kemudian mempelajari Islam, menghafalkan Taurat, Injil. Kemudian beliau mendebat orang-orang non-Islam. Dan ribuan yang masuk Islam. Nah, beliau menceritakan dalam sehari dia tidur sekitar 1-2 jam. Dan itu sudah terbiasa. Ketika beliau didatangi oleh orang Indonesia, ditanya di Malaysia, beliau tinggal sekarang di Malaysia. Nah, beliau tinggal di Malaysia, jadi beliau itu tidur dalam sehari itu antara 2-3 jam dalam sehari. Dan itu sudah terbiasa. Nah, makanya di sini disebutkan kalau memungkinkan kondisi kita bisa kurang dari 8 jam, fahuwa afdal, maka itu lebih utama. Wala ba'sa an yuriha nafsahu, dan tidak mengapa dia menyenangkan dirinya atau mengistirahatkan dirinya, wa qalbahu, tidak mengapa dia menyenangkan dirinya dan hatinya, wa dhihnahu, dan pikirannya, konsentrasinya, wa basarahu, dan penglihatannya, bitanazzuh, dengan rekreasi. Tidak masalah kalian pergi rekreasi untuk menyenangkan jiwa, pikiran, hati, pandangan, wa tafarruj, dan dengan melihat hal-hal yang dibolehkan. Bihaitsu ya'udu ila nasyatihi, supaya
dia kembali semangat. Jadi semangatnya dengan melihat hal-hal yang dibolehkan, kemudian dengan berekreasi, kemudian semangatnya kembali. Jadi semangatnya kembali, wala yudayyi'u waqtahu, dan tidak menyia-nyiakan waktunya. Waqad kana ba'du akabiril ulama, dan sebagian waqad kana ba'du akabiril ulama, dan sesungguhnya sebagian ulama-ulama besar yajma'u ashabahu, mengumpulkan sahabat-sahabatnya, fi ba'di ayyamis sanah, pada sebagian hari-hari dalam setahun, litanazzuh, untuk berekreasi, wal mubasatati, dan untuk bersantai-santai. Jadi para ulama-ulama besar diajak teman-temannya, para ulama, pada hari-hari tertentu, misalkan hari-hari libur, mereka bersantai-santai, mereka berekreasi, bersenang-senang pada hal-hal yang dibolehkan. Bima la yu'athiru fi dinin wala irdin, dengan sesuatu yang tidak merusak agama dan tidak merusak kehormatannya. Boleh kita berekreasi, boleh kita bersantai, boleh kita bersenang-senang, selama hal tersebut tidak merusak kehormatan kita, tidak merusak akhlak kita, tidak merusak agama kita. Jadi jangan sampai seperti yang dijelaskan dalam kitab Wasaya, kita dengan tujuan berlibur tapi bermaksiat kepada Allah, melihat hal-hal yang dilarang, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang. Boleh kita bersantai, bersenang-senang, ajak keluarga, ajak teman, tapi pada hal-hal yang dibolehkan, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, supaya besok kita masuk pada bab adab at-talib ma'a syaikhihi. Poin yang kesembilan, tarkul isyrati illa li faidatin. Tarkul isyrah, menjauhi atau meninggalkan terlalu banyak bergaul, illa li faidatin, kecuali jika hal tersebut mendatangkan faidah. Jadi kurangi pergaulan, bergaul, ngobrol, illa li faidatin, kecuali hal tersebut mendatangkan faidah, ada manfaatnya untuk kita. Qala al-muallifu rahimahullah, an yatrukal isyrata wal ikhtilat. Seorang santri, seorang penuntut ilmu hendaklah mengurangi, meninggalkan terlalu banyak bergaul atau terlalu banyak berkumpul, ikhtilat, berkumpul dengan orang lain, la faidata fihi, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya, tidak ada faidahnya. Fa innahu min ahammi ma yanbaghi li talibil ilm, karena hal tersebut termasuk sesuatu yang penting yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya menjaga kepada siapa, dengan siapa dia bergaul. Wala siyama ma'a ghairi ahli al-ilm aqli wal fiqh. Saya ulangi, wala siyama ma'a ghairi ahli al-aqli wal fiqh. Lebih-lebih dengan orang-orang yang kurang akalnya, kurang pemahamannya, wal fiqh, kurang pemikirannya. Jadi kita cari teman yang bergaul, yang berakal, yang faham agama, sehingga kita tidak terseret ikut jadi orang yang jahil. Fa inna tiba'a sarraqah, karena tabiat itu menarik. Fa inna tiba'a sarraqatun, karena tabiat orang, karakter orang itu membawa kita, menarik kita. Paham maksudnya? Kalau seandainya misalkan kita bergaul dengan pencuri, maka karakternya akan tertarik oleh kita, kita ikut jadi mencuri. Kalau kita bergaul dengan pemabuk, maka kita akan jadi pemabuk. Akan tertarik, karakter kita akan tertarik, kita menarik karakternya. Sarraqah, dia mencuri, artinya menarik kita kepada karakternya. Kalau orang yang bergaul dengan orang yang suka tidur-tiduran, maka dia akan ikut tidur-tiduran. Maka carilah teman bergaul yang mendatangkan faidah. Betapa banyak anak-anak yang mondok, sudah 3 tahun, 6 tahun, bergaul dengan para pemabuk, maka jadilah pemabuk. Tidak sedikit orang seperti itu.
dia sudah belajar, nuntut ilmu, seharusnya bisa membantu, seharusnya bisa mengajak orang lain kepada kebaikan, justru dia yang terseret kepada keburukan dan kemaksiatan. Akhirnya setelah 6 tahun dia mondok, akhirnya dia yang melepas agamanya, melepas kehormatannya, melepas segala-galanya. Seharusnya dia yang belajar 6 tahun menjadi penerang, pelita bagi orang lain yang tidak pernah belajar. Dia mengajarkan kepada orang lain, beginilah cara menutup aurat, beginilah cara sholat, beginilah cara berakhlak. Seharusnya seperti itu. Bukan kita yang ikut terbawa oleh orang jahil, orang yang tidak pernah belajar. Makanya di sini poin yang ke-9 ini, kurangi bergaul dengan orang-orang yang tidak mendatangkan manfaat dan faidah bagi agama kita dan kehormatan kita. Wa afatal isyrati dhaya'ul umri. Dan kerusakan bergaul adalah dhaya'ul umri. Ini menyia-nyiakan usia dan umur kita. Nah, jadi tiap hari kumpul di pinggir jalan, tiap hari di teras-teras duduk, setiap hari ngobrol, bermain catur, bermain kartu. Tidak ada manfaatnya, setiap hari waktunya berulang seperti itu. Tidak mendatangkan manfaat. Nah, wa afatal isyrah, dan kerusakan yang ditimbulkan karena terlalu sering, terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak mendatangkan manfaat dan faidah, dhaya'ul umri, akan menyebabkan usia kita hilang sia-sia, wa dhahabul mal, dan berkurangnya atau hilangnya harta kita. Ya, harta kita seharusnya bertambah, ini malah berkurang. Kenapa? Karena untuk makan, tidak kerja. Nah, wal irdi, kemudian rusaknya kehormatan. Rusak kehormatan kita. Waddin, dan agama kita. Tujuannya untuk menggibah, untuk membicarakan orang lain, mengadu domba dan seterusnya. Nah, ini tidak mendatangkan kebaikan untuk agama kita. Wa alaihi alla yukhalita illa man yufiduhu aw yastafidu minhu. Maka hendaklah seorang penuntut ilmu bergaul, berkumpul dengan orang yang bisa memberikan faidah atau dia bisa mengambil faidah dari orang tersebut. Jadi hendaklah dia duduk-duduk bergaul dengan orang yang bisa memberikan faidah atau bisa mendatangkan faidah, atau dia bisa mengambil faidah dari orang tersebut. Fa in ihtaja ila suhbatin falyakun sahibuhu salihan dayyinan taqiyan. Kalau seandainya dia butuh pertemanan, suhbah, dia butuh pergaulan, pertemanan, cari teman, falyakun sahibu, maka hendaklah temannya itu seorang yang salihan, yang baik, yang soleh, dayyinan, orang yang beragama, faham aturan-aturan agama, mana yang halal, mana yang haram, taqiyan, yang takut kepada Allah, wari'an, orang yang warok, zakiyan, orang yang cerdas, sehingga kita ikut cerdas. Kathirul khair, kemudian kebaikannya sangat banyak. Qalilal syarr, kemudian keburukannya sedikit. Hasanal mudarah, pandai menjaga perasaan kita, bukan orang yang membuat kita cepat tersinggung, cepat marah. Nah, cari yang bisa menjaga perasaan kita, menyenangkan, menjaga perasaan kita supaya kita tidak tersinggung, marah dan seterusnya. Qalilal mumarah, dan orang yang tidak terlalu banyak berdebat. Ini setiap kumpul kerjaannya berdebat. Setiap kumpul berdebat. Nah, ini teman-teman seperti ini ditinggalkan. Ini mendatangkan emosi. Selalu debat. Ini mendatangkan kerusakan, permusuhan. In nasya dzakarahu. In nasya dzakarahu. Kalau dia lupa, ada yang mengingatkan. Cari teman yang baik. Jika ia lupa ibadah, ada yang mengingatkannya. Wa in dzakara a'anahu. Wa in dzakara a'anahu. Kalau dia ingat, dia dibantu. Oh, dia ingat sholat, dia ingat ibadah, dibantu. Dia ingat kebaikan, dibantu. Wa in ihtaja wasahu. Kalau dia butuh sesuatu, a'anahu wa farrahahu. Dia dibantu dan dibahagiakan. Dibuat bahagia, dibuat senang.
Wa in dajira sabbarahu. Kalau dia dalam kondisi susah, dia dalam kondisi jenuh, malas, sabbarahu. Dia diingatkan untuk senantiasa bersabar. Cari teman seperti ini. Nah, teman yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, kemudian teman yang menjauhkan kita dari keburukan, teman yang selalu mengingatkan kita, yang selalu membantu kita, menolong kita dalam kebaikan. Dengan demikian, pasal yang pertama sudah selesai. Kita masuk pada pasal yang kedua insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.